Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan Ketua Umum HMI Cabang Bima di podcast Visioner HMI Cabang Bima. Hari ini gimana kabar Tom? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kebetulan di podcast Visioner HMI Cabang Bima kita akan mengupas kaitan dengan persoalan tindakan represif di kepolisian. Nah, hari ini kita berhadapan langsung dengan Ketua Umum HMI Cabang Bima. Jadi, gimana kesehariannya, Tum? Hari ini gimana? Melelahkan atau gimana? Alhamdulillah lumayan. Oh ya, karena banyak aktivitas. Ada lagi adik-adik yang juga kita kontrol sedang pelaksanaan basic. Oh, sedang pelaksanaan basic training ya. Ya. Jadi, ini gimana, Tum, kejadian beberapa bulan yang lalu ini saya lihat HMI ini seolah-olah menjadi musuh institusi kepolisian itu. Gimana tuh? Enggak sih. Enggak, pada prinsipnya begini. Jadi antara institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum, juga Himpunan Mahasiswa Islam sebagai salah satu organisasi kepemudaan, sebenarnya bermitra gitu. Tetapi juga kemudian sejauh kemitraan itu dibangun sebagai mitra kritis dan mitra strategisnya gitu, misal dalam banyak hal. Tetapi juga kemudian ketika ada peristiwa-peristiwa yang menguji komitmen dan konsistensi kita di dalam membangun kemitraan itu, kita juga mesti profesional lah gitu. Ketika ada tindakan-tindakan yang memang dinilai cukup fatal dan memenuhi unsur hukum, kenapa juga kita abaikan gitu. Ya, selaku aparat penegak hukum juga memang mesti berlaku profesional gitu. Iya, maksudnya ini di seolah-olah di publik ini Polres Resor Bima dengan HMI Cabang Bima ini sering terjadi insiden ya. Bukan insidennya perkelahian, bukan kan, tapi beberapa ke bulan yang lalu ini kan ada juga kan kejadian di depan kantor Bupati Bima. Jadi tindakan kekerasan terhadap kader HMI itu gimana ceritanya? Ini tuh terjadi itu salah satunya. Kemarin memang pada saat adik-adik di salah satu komisariat Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bima, Komisariat STKIP Taman Siswa Bima, melaksanakan aksi unjuk rasa gitu. Berdasarkan kronologis kejadiannya memang berangkat dari semangat dan keinginan adik-adik ini, juga atas respon dari pemerintah daerah gitu, sebagai satu institusi pemerintahan yang memang harus menanggapi persoalan tuntutan dari aksi unjuk rasa adik-adik. Tetapi juga karena mungkin tensi gerakan, kondisi masa aksi unjuk rasa mungkin yang tidak bisa lagi terkontrol, dan juga di sisi lain juga oknum-oknum aparatur kepolisian pada bagian satuan intelijen dan keamanan yang mungkin di luar kontrol juga, sehingga juga terjadi kontak fisik atau insiden tindakan represif itu. Dan tetapi alhamdulillah sudah kita dorong sampai pada proses hukum dan penyelesaiannya. Terus dari proses hukumnya di kasus itu sudah sejauh mana perkembangannya? Alhamdulillah pada tanggal 31 Agustus 2021 kemarin itu sudah selesai atau sudah dilaksanakan proses sidang disiplin dan sidang etik di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dan adik-adik komisariat jadi dipanggil ke sana melalui Ketua Umum HMI Komisariat STKIP Taman Siswa. Saya instruksikan untuk mengikuti dan mengawal proses persidangan itu, dan alhamdulillah putusan sidang itu sudah keluar, dan memang sudah
sudah diselesaikan sidang itu dan beberapa oknum-oknum itu yang mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di institusi Polri sebagai bentuk sanksi karena mereka telah melanggar kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia. Ya itu kan kali pertama kan tuh. Iya, kali pertama terjadi insiden itu. Nah, ini saya dengar juga di beberapa hari yang lalu ini ada juga salah satu pengendara, tapi itu juga kader HMI ternyata ya. Iya, betul. Ini gimana itu ceritanya lagi itu tuh? Ini sudah kedua kalinya ini, gimana ceritanya? Sebenarnya keberuntungan bagi HMI sebenarnya sudah 2 kali berhadapan langsung dengan Polres Resor Bima ya. Dengan masalah dan problem yang demikian. Kebetulan salah satu adik kita juga yang berdasarkan kronologisnya pulang dari posko KKN lalu kembali ke rumah, ada operasi Patuh Rinjani itu kira-kira. Jadi kurang lebih di tempat kejadian ada saling bertanya seputar tugas cekcok dari adik kita dengan oknum-oknum anggota di Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Bima. Kurang lebih adik kita menanyakan tentang tugas operasi itu ada legalitas mereka melaksanakan tugas operasi Patuh Rinjani itu. Tapi mungkin kondisinya sudah sama-sama semakin panas juga akhirnya memicu insiden tindakan itu. Tapi lagi-lagi sudah kita dorong untuk diselesaikan proses itu secara hukum. Pertama, kenapa kemudian kita dorong sekali upaya-upaya penyelesaian itu? Pertama, bahwa sudah sering kali kita mendapati peristiwa dan insiden yang dulu sekitar 2016 itu lebih parah sebenarnya dibanding dengan insiden yang dialami oleh adik-adik di Komisariat Taman Siswa kemarin di depan kantor Bupati. Dulu sekitar tahun 2016 itu pada saat aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Bima itu sampai berdarah-darah kepala itu sampai luka. Tapi beruntungnya kemarin kan tidak ada hasil dokumentasi gitu dari proses dari insiden itu. Ya, kemarin adik-adik di Taman Siswa tidak separah 2016 itu, tetapi kekuatan mereka adalah ada hasil dokumentasi. Berarti kejadian-kejadian ini terhadap kader HMI itu sudah sering ya, di tiap-tiap gerakan itu pasti terjadi ini ya. Ini kira-kira kenapa ya bisa terjadi itu di saat gerakan itu, kira-kira apa sih yang jadi pemicunya? Banyak hal bisa memicu sebenarnya. Pertama, mungkin ada miskomunikasi juga mungkin di internal kita yang membangun gerakan, semisal ketidaktahuan adik-adik pada saat proses pra-unjuk rasa itu kan ada proses pra-unjuk rasa ya, mungkin rapat teknik lapangan dan lain-lain kan. Pada ruang itu juga mungkin keterbatasan adik-adik untuk mendapatkan informasi desain gerakan kita besok, misal seperti begini, apa gitu. Apakah begini begitu, apakah ini aksi unjuk rasa murni damai atau semi chaos gitu, atau bahkan chaos gitu. Ketidaktahuan adik-adik atau adik-adik kurang mendapatkan informasi model alur dan desain gerakan itu juga mempengaruhi kondisi di lapangan sesungguhnya. Belum lagi juga mungkin faktor kedua, ada oknum-oknum mungkin yang mencoba memprovokasi gerakan gitu. Jadi tapi memang walaupun kejadian dan insiden itu terus terjadi, di semangat gerakan HMI itu tetap ya. Insya Allah sejauh ini jadi setiap ada hal-hal yang mesti kita suarakan dan memungkinkan kita untuk terjun langsung ke lapangan, kenapa tidak gitu. Tetapi ketika hal-hal itu masih perlu untuk kita pikirkan untuk terjun langsung ke lapangan, banyak hal, banyak teknis dan banyak metode yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan itu.
Semangatnya itu ya, tetap. karena pada prinsipnya juga kemitraan itu mesti kita jaga gitu. Kita ini dalam proses bernegara ini antara satu elemen dengan satu elemen itu bukan musuh sebenarnya, tetapi bermitra sebagai mitra strategis dan juga mitra kritis gitu. Teman-teman di institusi kepolisian juga butuh mungkin diskusi bersama kita kaitan dengan proses ketertiban keamanan masyarakat sekitar. Juga kita butuh gitu untuk membangun mitra dengan institusi kepolisian dalam hal mungkin sosialisasi dan penyuluhan tentang sadar lalu lintas dan lain-lain, banyak hal gitu yang bisa kita manfaatkan di dalam membangun mitra itu atau memanfaatkan kemitraan dengan institusi itu. Oh iya, berarti jadi ternyata butuh juga kemitraan gitu ya. Iya, kita saling tidak mendorong gitu. Prinsipnya kita tidak bisa lah untuk berdiri sendiri karena setiap bagian kita tentu juga butuh kerjasama. Gitu. Ya. Terus jadi insiden kedua kemarin yang terjadi di saat Parajia itu salah satu kader itu sudah sejauh mana proses hukumnya? Kalau untuk peristiwa pada saat Razia Patuh Rinjani itu memang sejauh ini sudah dilaksanakan sidang disiplin. Oh iya. Kurang lebih 1 minggu yang lalu kita dikonfirmasi bahwa akan diselenggarakan sidang disiplin itu. Hingga kemarin melalui sebahagian anggota kita turunkan ke institusi kepolisian Resort mengawal sidang itu untuk membersamai proses sidang disiplin itu. Kemarin bersama bidang partisipasi pembangunan daerah, juga adik-adik pengurus HMI Komisariat Setie dan juga Sekretaris Umum HMI Cabang Bima membersamai proses sidang disiplin itu. Dan sementara sekarang kita menunggu putusan dari hasil sidang disiplin itu. Ini sangat luar biasa ya. Jadi setiap insiden itu ketika misalnya sudah memenuhi unsur untuk dilaporkan, berarti sudah ambil jalur itu ya. Pada prinsipnya masih ada kita pikir langkah lain lah, tetapi juga kemudian kenapa untuk peristiwa semacam ini kita dorong dalam hal yang demikian, bila perlu ketika pelanggaran-pelanggaran itu sampai pada delik penganiayaan, pelanggaran yang berat, juga kita akan dorong sampai ke penegakan supremasi hak asasi manusia gitu. Pertama, pertimbangan kita adalah insiden semacam ini bukan kali pertama gitu. Baik dialami oleh anggota dan kader kita di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bima. Juga yang dialami oleh kelompok-kelompok mahasiswa yang lain yang melaksanakan aksi unjuk rasa gitu. Yang ketiga juga bahwa peristiwa itu bersyukur kita yang mendapati peristiwa itu adik kita gitu. Tetapi bagaimana kemudian ketika insiden itu dirasakan atau didapati oleh masyarakat biasa gitu, masyarakat yang tidak punya kompeten untuk menempuh jalur hukum, bukan untuk ini, untuk mengadvokasi seputar satuan lalu lintas gitu. Berarti sangat luar biasa ya. Jadi sikap di HMI setiap insiden itu pasti sudah menempuh di jalur hukumnya. Jadi luar biasa ini Tum ya. Ya baik. Nah, itulah seputaran tentang isu yang berkembang kemarin atas insiden dari teman-teman Polres Resort Bima terhadap kader HMI. Ternyata sudah sampai ke jalur hukum. Bahkan di insiden pertama itu sudah dilakukan sidang kode etik di Propam Nusa Tenggara Barat ya, Polisi Nusa Tenggara Barat. Nah kemarin pun sudah dilakukan persidangan di Polres Resort Bima. Sidang disiplin. Jadi ya sangat luar biasa ya. Terima kasih atas putar informasinya Tum ya. Ya. Semoga kedepannya HMI Cabang Bima ini
semakin tumbuh, sukses dan besar, Amin, dan amin, mampu Allahumma memberikan gagasan dan ide untuk membangun daerah Bima ini sendiri. Ya baik, itulah seputaran tentang pembahasan kita tentang insiden yang terjadi di Kader HMI dan Polres Resor Bima kemarin. Ya, mungkin itu sekian ya. Ada harapan mungkin yang ingin saya sampaikan untuk Ada harapan yang mau ingin disampaikan. Silakan tuh harapannya. Pertama bahwa keberadaan kita di Indonesia sebagai salah satu negara yang memang panglima tertingginya adalah hukum gitu. Ya, kemudian kita di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini ada kesadaran gitu, kesadaran kebangsaan kita untuk lebih tertib di dalam persoalan hukum. Pertama misal begini, jadi di dalam proses berkendara atau menggunakan lalu lintas juga akan punya aturan gitu. Misal jadi melengkapi surat motor, juga memakai helm, memakai spion dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini aturan ini sebenarnya adalah untuk meminimalisir terjadinya mungkin kecelakaan saat berkendara. Misal ketika terjadi kecelakaan, kalau tidak kita pakai helm mungkin kita tidak tahu gitu seperti apa. Kemudian spion ini ketika kita berkendara juga kita bisa pada saat mau belok apa kan, kita bisa cek orang di belakang kita gitu tanpa kemudian kita membalikan pandangan gitu. Juga banyak hal lain lah gitu. Sehingga pada prinsipnya kemitraan yang sudah kita bangun itu juga mesti didorong dengan kesadaran internal kita di dalam hal mendorong bahwa kita sangat berharap bahwa kader-kader HMI lah yang memulai untuk proses penyadaran berkendara dengan memenuhi lalu lintas itu, aturan-aturan lalu lintas. Ya baik, terima kasih. Ini kata-kata terakhir yang sangat luar biasa spektakuler sekali ini, Tom ya. Terima kasih Tom ya atas waktu dan kesempatannya. Ya, sehat selalu, dan mungkin itu pembicaraan kita hari ini. Terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Ini jangan lupa di podcast Visioner HMI Cabang Bima nanti jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya di channel YouTube-nya. Juga di share ya di channel YouTube-nya HMI Cabang Bima. Ya, mungkin itu.